warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Astrina. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Lampung. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Yahya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk berdiri semua, selfie dipimpin teman-temannya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali semuanya. Ibu presensi dulu ya Naya. Eka, Fitri, Jihan, M. Arafa, apa keterangannya? Muhammad Dani, Muhammad Robi, Masyanda, Putriani, Rama, Rahayu, Rizka, Safitri, Selvi, Yahya, Sherly, Siska, Izin, Setiar, Izin juga, Tati, Tri Putri, Ugi, Izin, Wima, sakit ya, tadi udah izin juga sama Ibu. Hari ini banyak sekali ya yang izinnya ya. Oke, untuk teman-teman yang sakit kita doakan ya Naya, biar kita sembuh dan bisa kembali ya. Pelajaran apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin? Itu masih dalam teks cerpen, tetapi yang dipelajari adalah unsur intrinsik cerpen. Untuk pelajaran hari ini, masih ingat apa itu unsur intrinsik cerpen? Unsur yang apa unsur intrinsik cerpen? Ya, yang membangun karya sastra dari dalam. Ada berapa unsur intrinsik kemarin? 7. Apa saja? Tema, pengetahuan, gaya bahasa, latar dan amanat. Oke, sekarang kita juga masih mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik masih mempelajari tentang unsur intrinsik, tetapi yang kita pelajari sekarang adalah unsur ekstrinsik. Materi kita masih membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Ya, indikator atau tujuan pembelajaran dari materi
ini adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi ini yang akan kita pelajari, ya. Kalau kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur intrinsik. Kalian sudah mengidentifikasi tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik kemarin adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, berarti apa itu unsur ekstrinsik? Yang membangun karya sastra dari luar. Jadi in itu dalam, X itu keluar. Ya, unsur-unsur dari ekstrinsik itu ada tiga, yaitu ada nilai-nilai, ada latar belakang kehidupan. Ini latar belakang kehidupan penulis ya, Nak ya. Setelah itu yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Kita lanjut ya. Oke, ini yang dikatakan tadi kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun karya sastra dari luar. Oke, nilai-nilai yang ada dalam unsur ekstrinsik. Nilai itu adalah sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang, ya. Ada nilai agama, moral, sosial, budaya, pendidikan, ya, dan sebagainya. Kalau nilai moral, apa itu nilai moral? Ada yang tahu? Ya, Rizka? Nilai moral berkaitan dengan akhlak maupun etika. Ya, nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak dan etika seseorang. Kalau nilai agama, kalau agama itu biasanya dia dari keyakinan. Kalau nilai sosial, ya, Selfie. Nilai sosial berbagai macam bentuk tata pergaulan. Ya, dinilai dari tata pergaulan di dalam masyarakat. Nilai budaya. Ya, Rizka? Dengan bentuk dari kebiasaan sebuah tradisi hingga adat istiadat. Ya, yang berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat. Itu yang dimaksud dalam nilai-nilai unsur ekstrinsik. Oke, dari latar belakang penulis. Ya, yaitu di mana seorang penulis menuliskan cerita tersebut itu berdasarkan dilihat dari yang pertama riwayat hidup penulis atau dari biografi. Latar belakang penulis itu siapa yang menulis cerita tersebut. Isi biografi itu apa? Apa saja? Biografi itu adalah daftar riwayat hidup pengarang atau penulis cerita. Di situ dituliskan identitasnya, nama, pendidikan, tempat tanggal lahir, ya, latar belakang kehidupannya. Setelah itu yang kedua, kondisi sosial atau suasana hati seorang penulis itu dalam menuliskan cerita tersebut. Yang ketiga, aliran sastra penulis, yaitu maksudnya adalah di sini gaya bahasa yang dituliskan, ya, yang dituangkan dalam cerita, ya. Apakah dia menggunakan gaya bahasa sehari-hari atau penggunaan alur maju atau campuran dan sebagainya. Ya, itu masuk ke dalam latar belakang penulis. Yang ketiga, yaitu unsur yang ketiga adalah latar belakang masyarakat. Yaitu unsur yang terdapat di sekitar masyarakat tempat penulis cerita. Biasanya ini ada ideologi suatu negara, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik ketika cerita tersebut dibuat. Tetapi biasanya dalam latar belakang masyarakat ini lebih mementingkan kepada amanat, ya, mirip dengan penulisan amanat dalam sebuah cerita. Dalam unsur intrinsik, ekstrinsik itu mirip dengan unsur intrinsik. Yang miripnya apa? Yaitu lebih ke amanat. Pesan yang disampaikan oleh seorang penulis melalui cerita tersebut dari nilai-nilai yang tertuang di dalam cerita tersebut, ya, yang bisa kita ambil sebagai bahan pembelajaran, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak, Nak? Paham ya, Nak ya? Kalau ada yang belum paham, nanti boleh bertanya sama Ibu. Oke, ini Ibu bagikan, ya. Di sini ada LKPD dan ada bahan ajar, ya. Kalian bisa buka kembali bahan ajarnya mengenai unsur-unsur ekstrinsik. Di sini ini LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut ada cerpen yang akan kalian
amati, dan kalian pahami isi ceritanya. Lalu dari LKPD tersebut, dari cerita yang kalian amati tersebut, kalian tentukan unsur-unsur ekstrinsiknya yang terdapat di dalam teks tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekarang buka LKPD-nya. Belajar bersama-sama, pahami, diskusikan. Ya, masuk ke dalam kelompoknya, nak. Ya. Ya, nilai apa saja yang terdapat di dalam teks ini kalian tuangkan di sini. Misalnya ada nilai moral, tulis di sini nilai moral, jawabannya apa. Ya, sebutkan dengan bukti atau alasan dari kutipan teks cerpennya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Dibaca dulu ceritanya, ya, dipahami. Nih, teks ceritanya juga ya, dibaca ya, nih. Nih, ceritanya juga. Dibaca dulu dan dipahamin isi cerpennya, baru kalian bisa mencari dan menemukan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Iya. Ada kesulitan tidak, nak? Dalamnya. Kalau itu tanya sama ibu ya. Iya. Ada kesulitan tidak? Tidak bisa ya, dibaca dulu ya.
Ayo ya, bantu teman-temannya nak. Gantian yang nulis. Oke, ini lembar identifikasi unsur intrinsiknya ya, Nak ya. Di sini kalian tuliskan nilai-nilai yang kalian temukan. Setelah itu latar belakang penulis, jawabannya apa, dan ini bukti dari kutipannya ya. Ya. Iya. Jadi nanti yang dibacakan ya, nilai-nilai yang kalian temukan, setelah itu jawabannya dan bukti kutipan dari ceritanya. Kenapa? Ya, ini unsur yang kalian temukan. Nah, nilai moral, nilai sosial, terus jawabannya apa? Di sini nilai moral, ya nilai moral, jawabannya ini buktinya. Sudah ada, ini cuma untuk kalian baca ininya saja. Sudah?
Ayo ya bantu temannya. Udah ketemu belum? Oke, sudah ya? Oh, sudah? Sudah semua? Oke, silakan kalian maju untuk kelompok pertama. Ya, Fitri, silakan maju untuk presentasi ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2, perhatikan temannya ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Fitri Haryani. Nilai moralnya nilai moral. Saat tokoh aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya mendapatkannya. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Tidak hanya menuntut suatu dalam kedua karena masih banyak orang yang kekurangan. Nilai sosialnya di saat pria pemabuk adalah macam tokoh aku yang akan pergi dari debatan. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita akan menghadapi masalah. Kita seharusnya membantu mereka dengan membiarkannya. Dua, latar belakang penulis. Penulis menyukai berbagai reaksi masyarakat saat mereka gagal dan berputus asa. Dalam cerpen ini penulis ini menginspirasikan atau memotivasi orang-orang dalam menghadapi kerasnya hidup melalui ceritanya. Aku lalu berdiri dan berjalan menyusuri malam. Berdiri menatap air sungai yang mengalir airnya deras. Latar belakang masyarakat. Pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen yang satu. Dari cerpen ini, karena cerpen ini mengandung masalah-masalah yang ada di masyarakat dan masih banyak orang yang memiliki masalah yang sama dengan cerpen ini. Jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Hidup tidaklah sempurna, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ingin bertanya? Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang ingin ditanggapi? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo plus teman-teman dulu. Oke, sekarang kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerjanya, nah, hasil diskusinya. Jangan lupa di LKPD-nya ditulis nama kelompoknya ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi unsur ekstrinsi cerpen berjudul Bangkit karya Alfred Pandi. Nilai-nilai moral buktinya adalah saat tokoh aku menyadari selama ini hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuanya yang mendapatkannya. Kita seharusnya bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Tidak hanya menuntut sesuatu karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Nilai sosial adalah saat pria pemabuk menyelamatkan tokoh aku yang akan terjun dari jembatan. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita saat menghadapi masalah kita. Seharusnya membantu mereka tidak membiarkannya.
Jawaban ialah penulis menjumpai berbagai reaksi masyarakat saat mereka gagal dan berputus asa. Dalam cerpen ini penulis ingin menginspirasi atau memotivasi orang-orang dalam menghadapi kerasnya hidup melalui ceritanya. Buktinya adalah aku melemparkan tas ke hadapannya yang disambut dengan senyum licik, dan ia pun menghilang di gelapnya malam. Latar belakang masyarakat, jawabannya adalah pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen ini karena cerpen ini mengandung masalah-masalah yang ada di masyarakat dan masih banyak orang yang memiliki masalah yang sama dengan cerpen ini. Buktinya adalah masalah apapun yang dihadapi jangan berhenti untuk bangkit. Oke, dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Tidak? Cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi kalian dan dari apa yang telah kalian kerjakan, Ibu bisa menyimpulkan kalian sudah bisa mencari atau mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam unsur ekstrinsik dalam cerita yang berjudul Bangkit. Ya, dalam cerita yang berjudul Bangkit, cerpen yang kalian amati tadi, terdapat 2 nilai, yaitu ada nilai moral dan nilai sosial di dalamnya. Oke. Dari hasil yang kalian kerjakan di dalam LKPD, ya, kalian buat pensekoran penilaiannya, ya. Di sini ada pensekoran penilaian, ya, dari apa yang kalian kerjakan tadi. Kalau kalian nilai moral, misalnya ya, deskripsinya peserta didik mampu mengidentifikasi nilai moral dengan menunjukkan buktinya, berarti ada 2 poin. Oke, kalian buat pensekorannya dengan jujur ya nak. Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan sama ibu. Setiap jawaban benar, jika dia disertakan bukti, berarti jawabannya 2 poin ya. Poin keseluruhan, skor maksimalnya 10, berarti jumlah skor yang kalian peroleh dibagi dengan 10 dikali 100. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau kita refleksikan materi kita pada hari ini, ya. Apa sih manfaat kalian dari mempelajari unsur ekstrinsik yang kita pelajari hari ini? Ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, Selfie? Karena kita bisa lebih memahami makna cerita yang terkandung dalam sebuah cerpen. Karena proses penciptaan cerpen turut dipengaruhi kondisi-kondisi tertentu yang ada saat cerpen tersebut ditulis oleh pengarangnya. Ya, itu pentingnya kalian mempelajari unsur-unsur ekstrinsik. Lalu apa manfaatnya dari kalian mempelajari materi hari ini? Ya. Memberikan warna dan rasa tersendiri dari karya sastra yang nantinya dapat menjadi sebuah makna yang mendalam. Ya, mencari makna tersendiri yang ada di dalam teks unsur ekstrinsik. Ya, itu refleksi kita hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa unsur ekstrinsik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Karena karya sastra itu tidak bisa berdiri sendiri. Dengan mempelajari unsur ekstrinsik, kita bisa mengetahui nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita yang bisa kita ambil sebagai bahan pembelajaran dalam kehidupan kita yang dalam kehidupan nyata pun kita dalam menjalani kehidupan pastinya ada nilai-nilai yang pernah kita lakukan juga, entah itu nilai sosial, moral, tetapi hanya saja tidak kita jabarkan. Oke ya, itulah yang dengan unsur materi kita pelajari hari ini. Oke, untuk tugas kalian sudah menyiapkan post-test untuk kalian kerjakan. Ya. Di sini ada 5 soal. Kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi kalian dalam mempelajari materi hari ini. Oke, silakan kalian kerjakan dulu.
Kalian tulis dulu soalnya, nah. Oke, kalian kerjakan ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, ini adalah jawaban dari post-test soal yang kalian kerjakan tadi. Ya, kalian koreksi dengan jujur, ya. Ini adalah jawabannya. Ya, hasil jawabannya, penskorannya yaitu jawaban benar dikali 2. Satu soal poinnya 2. Sudah? Oke. Kalau sudah, kumpulkan LKPD dan buku latihan kalian dan buku catatannya ya, biar nanti ibu nilai. Sudah dikasih nama kelompok belum di LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akhiri ya. Sebelumnya kita bertemu lagi untuk terima kasih untuk hari ini ya, Nak ya. Kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kalau kita 2 pertemuan kemarin dan hari ini membahas tentang pengetahuan, maka untuk pertemuan selanjutnya masih mengenai materi teks cerpen, tetapi keterampilan yang akan kita
bahas itu kalian menulis cerpen ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, karena waktu juga sudah habis di jam pelajaran Ibu ya. Yahya pimpin doa nak. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Gua akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam